Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Neti Salsabila dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai sifat kimia tanah. Tanah merupakan tumbuhan alam yang dinamis. Tumbuh-tumbuhan terus-menerus mengambil unsur hara sehingga kandungan unsur hara dalam tanah semakin lama semakin berkurang. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral serta bahan-bahan organik. Tanah memiliki peranan yang sangat vital bagi seluruh kehidupan bumi dikarenakan tanah mendukung kehidupan pertumbuhan dengan cara menyediakan unsur hara serta air sebagai penumpang akar tumbuhan. Organik. Bahan organik mempengaruhi sifat fisika, kimia, tanah, dan biologi, antara lain warna, struktur, kestabilan, agregat, pH, kapasitas pertukaran. Bahan organik merupakan medium bagi aktivitas jasa hidup dalam tanah. Dengan komposisi bahan organik CO2 dan H2O, nitrogen, mineralisasi, dan humus. Komposisi bahan organik. Dekomposisi bahan organik adalah suatu proses pembakaran atau proses oksidasi, yaitu reaksi dengan oksigen yang dapat diformulasikan dalam reaksi kimia. CO2 dan H2O. CO2 dan H2O adalah hasil yang dominan dari dekomposisi bahan organik. CO2 akan lepas ke atmosfer dan meninggalkan kadar karbon di udara. Nitrogen. Nitrogen merupakan hasil penguraian dari protein. Protein terurai menjadi asam amino dan amonium oleh kegiatan enzim. Selain juga mengalami proses transformasi dari unsur kompleks ke unsur sederhana oleh aktivitas organisme atau heterostrofik, antara lain oleh bakteri, fungsi, dan actinomycetes. Mineralisasi adalah proses pengubahan atau penguraian senyawa fosfor organik kompleks ke senyawa inorganik mineral oleh aktivitas mikroba. Proses mineralisasi dipengaruhi oleh pH tanah. Humus. Humus adalah tingkatan stabil dalam pemecahan bahan organik, terdiri dari unsur-unsur sederhana, unsur-unsur resisten atau lignin, bahan amorf berwarna coklat hingga coklat tua, bahan koloid yang telah dimodifikasi dari jaringan asal atau telah disintesis oleh berbagai organisme. Kompleks koloid tanah. Kompleks koloid tanah terdiri dari koloid lempung dan koloid humus. Kompleks koloid tanah bertindak sebagai gudang unsur hara tanaman atau merupakan pusat aktivitas reaksi fisika kimia tanah. Tanah dan kandungan koloid yang rendah akan mempunyai cadangan unsur hara yang rendah. Dan reaksi tanah. Larutan tanah atau soil solution adalah lengas tanah yang dibahas dari segi ilmu kimia. Tanah bermacam-macam ion, asam, basa, garam, alkohol, tepung, dan senyawa-senyawa kimia tak larut lainnya, serta gas-gas terdapat dalam lengas tanah membentuk larutan tanah. Reaksi tanah atau soil reaction diartikan sebagai kesamaan dari dan kebebasan tanah yang dinyatakan dengan nilai pH. Reaksi larutan tanah atau disingkat reaksi tanah ditentukan oleh kadar H+ dan OH-. Derajat keasaman tanah yang terdapat dalam larutan tanah berdasarkan konsentrasinya H+ dalam larutan tanah tersebut. Derajat kesamaan aktual atau aktif, sedangkan derajat kesamaan tanah terdapat dalam koloid tanah disebut derajat keasaman potensial. Pertukaran kation, kapasitas pertukaran kation dan kejenuhan basa. Pertukaran kation ialah salah satu reaksi yang paling umum dan paling penting dalam reaksi tanah. Kejenuhan basa adalah perbandingan antara kation basa dengan jumlah kation yang dapat dipertukarkan pada kation tanah. Kapasitas pertukaran kation dalam ilmu tanah diartikan sebagai kemampuan tanah untuk menyerap dan menukar atau melepaskan kembali ke dalam larutan tanah. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.